Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2. Pada hari ini kita akan membahas pendekatan, salah satu pendekatan manajemen proyek dalam pengembangan perangkat lunak, di mana kita akan membahas tentang agile. Jadi hari ini kita akan membahas apa sih itu agile, bagaimana cara kerja dan juga proses, apa saja kelebihan dan kekurangannya. Pada hari ini kita akan membahas hal-hal tersebut. Saya serahkan langsung saja kepada pemateri pertama untuk membawakan materi. Terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Akbar Maulana Nanda Putra. Kali ini saya akan menjelaskan apa sih itu Agile. Agile adalah pendekatan dalam pengembangan software dan manajemen proyek yang berfokus pada fleksibilitas, kolaborasi, dan peningkatan berkelanjutan. Agile juga menekankan pada pengiriman produk yang fungsional secara bertahap atau yang biasa disebut incremental dengan siklus kerja yang pendek atau disebut dengan iteratif. Dalam model Agile, pengembangan tidak dilakukan sekaligus dalam satu siklus yang besar, melainkan dibagi menjadi beberapa iterasi yang lebih kecil yang masing-masing memiliki tahapan perencanaan, pengembangan, pengujian, dan evaluasi. Dengan cara ini, tim developer dapat terus menyesuaikan produk mereka dengan kebutuhan user dan perubahan yang ada di pasar. Agile pertama kali diperkenalkan dalam Agile Manifesto pada tahun 2001 oleh sekelompok developer software yang ingin menciptakan metode yang lebih adaptif dibandingkan model tradisional seperti waterfall. Baik, saya akan melanjutkan untuk 4 nilai utama dari Manifesto Agile. Yang poin pertama, nilai pertama adalah individu dan interaksi lebih penting daripada proses dan alat. Dalam Agile, komunikasi langsung antara anggota tim sangat ditekankan, baik melalui daily stand-up meetings, diskusi langsung, maupun kolaborasi dalam menyelesaikan tugas. Jika ada masalah atau perubahan yang harus dilakukan, tim dapat beradaptasi dengan cepat tanpa harus menunggu keputusan dari birokrasi atau proses yang panjang. Yang kedua, software yang berfungsi lebih penting daripada dokumentasi yang lengkap. Dalam metode tradisional, proyek biasanya memiliki dokumentasi yang sangat lengkap sebelum pengembangan dimulai. Tetapi seringkali produk jadinya itu tidak sesuai dengan kebutuhan user karena perubahan yang terjadi selama proses yang berlangsung. Agile menghindari hal ini dengan memastikan bahwa setiap iterasi menghasilkan sesuatu yang bisa diuji dan digunakan, sehingga umpan balik dapat diperoleh lebih awal. Yang ketiga, kolaborasi dengan pelanggan atau user lebih penting daripada negosiasi kontrak. Daripada hanya mengandalkan kontrak yang telah disetujui dari awal dan tidak fleksibel, Agile mendorong tim developer untuk berkomunikasi secara berkala dengan user atau pemangku kepentingan. Dengan cara seperti ini, setiap perubahan atau masukan dari pelanggan dapat segera diterapkan dalam iterasi berikutnya. Yang keempat, respon terhadap perubahan lebih penting daripada mengikuti rencana. Dalam Agile, jika pelanggan atau user tiba-tiba menginginkan suatu fitur yang baru atau ada perubahan yang terjadi di pasar yang membutuhkan penyesuaian suatu produk, tim dapat segera menyesuaikan prioritas backlog mereka dan mengimplementasikan perubahan tersebut dalam iterasi berikutnya. Oke, baik. Selanjutnya, saya akan menjelaskan proses model Agile. Yang pertama itu sprint planning. Sprint planning ini adalah pertemuan yang dilakukan sebelum sprint dimulai untuk menentukan apa yang akan dikerjakan dalam sprint tersebut. Adapun tujuan sprint, di mana tim ini menetapkan tujuan utama yang ingin dicapai selama sprint. Tujuan ini membantu memberikan arah yang jelas dan fokus pada prioritas. Adapun produk backlog yang dimana tim memilih item dari produk backlog atau daftar tugas yang harus dikerjakan yang akan dimasukkan ke dalam sprint backlog. Nah, item-item ini juga biasanya dipilih berdasarkan prioritas dan nilai bisnis. Adapun estimasi waktu.
di mana setiap tugas dalam sprint backlog ini diberikan estimasi waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan. Teknik estimasi juga yang sering digunakan adalah planning poker atau t-shirt seizing. Yang kedua itu daily scrum, yang dimana daily scrum ini adalah pertemuan singkat yang yang dimana maksimal 15 menit yang dilakukan setiap hari untuk memastikan semua anggota tim selaras dan bekerja dengan baik. Adapun dalam dari Scrum ini adalah update progress, yang dimana setiap anggota tim memberikan pembaruan mengenai tugas yang telah dikerjakan sejak pertemuan sebelumnya. Adapun identifikasi hambatan. Nah, jika ada kendala atau hambatan yang menghalangi pekerjaan tim, hambatan tersebut didiskusikan agar dapat segera diselesaikan. Adapun koordinasi tim, yang dimana tim berkoordinasi tentang tugas selanjutnya dan memastikan semua orang tahu apa yang harus dilakukan agar sprint tetap berjalan sesuai rencana. Nah, yang ketiga, sprint review atau retrospektif, di mana di akhir sprint, tim melakukan evaluasi terhadap hasil kerja dalam dua bagian utama, sprint review dan sprint retrospektif. Di mana ini yang pertama demo hasil, di mana tim mempresentasikan hasil kerja mereka kepada pemangku kepentingan atau stakeholders dan menunjukkan fitur atau peningkatan yang telah dibuat. Selanjutnya, feedback. Nah, stakeholder ini memberikan umpan balik terhadap hasil yang telah dikerjakan agar bisa disesuaikan dengan kebutuhan pengguna. Selanjutnya, evaluasi proses. Nah, di sini tim mengevaluasi apa yang berjalan dengan baik dan apa yang bisa diperbaiki dalam sprint berikutnya. Nah, adapun perbaikan kontinu, ini tim mengidentifikasi peluang perbaikan dalam proses kerja mereka untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas pekerjaan pada sprint berikutnya. Baik, selanjutnya kita masuk pada cara kerja model agil. Dalam 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 model agil terdapat dua poin utama, yaitu peran kunci dalam model agil dan framework framework populer. Untuk model agil sendiri mengandalkan tiga peran kunci yang saling melengkapi untuk mencapai kesuksesan proyek. Di antaranya yaitu product owner, scrum master, dan development team. Product owner berperan sebagai visioner yang bertanggung jawab penuh atas arah pengembangan produk. Mereka mengelola produk, backlog, dan memastikan nilai bisnis maksimal dari setiap fitur yang dikembangkan. Kemudian Scrum Master bertindak sebagai fasilitator yang memastikan kelancaran proses agil. Mereka tak hanya menghilangkan hambatan yang dihadapi tim, tetapi juga menjaga agar prinsip dan nilai agil tetap dijalankan dengan konsisten. Development Team merupakan tim lintas fungsi yang bekerja secara mandiri untuk menghasilkan produk berkualitas. Dengan jumlah ideal antara 5 sampai 9 anggota, tim ini memiliki semua keahlian yang dibutuhkan untuk mendeploy produk dari awal hingga akhir. Kemudian pada bagian framework populer, terdapat tiga yang sering digunakan, yaitu Scrum, Kanban, dan Extreme Programming, atau singkatannya bisa disebut XP. Scrum sendiri merupakan framework agil yang paling banyak digunakan di dunia. Framework ini menggunakan sprint 2 sampai 4 minggu sebagai unit dasar pengembangan dengan serangkaian seremoni yang terstruktur untuk memastikan transparansi dan adaptabilitas. Kemudian, Kanban menawarkan pendekatan yang lebih fleksibel dengan fokus pada visualisasi alur kerja dan pembatasan work in progress. Framework ini sangat efektif untuk tim yang membutuhkan continuous flow delivery. Kemudian extreme programming, di mana pada XP extreme programming ini menekankan praktik teknis seperti pair programming, kemudian mengutamakan kualitas kode melalui test driven development dan mendorong integrasi dan perbaikan berkelanjutan. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi dari penjelasan ini. Saya di sini akan membawakan materi kelebihan dan kekurangan model agil.
Kelebihan utama model agil terletak pada fleksibilitasnya dalam menghadapi perubahan kebutuhan dan kemampuan delivery yang cepat. Tim dapat beradaptasi dengan mudah, menghasilkan produk berkualitas melalui iterasi pendek dan feedback berkelanjutan. Tantangannya meliputi kompleksitas manajemen proyek, kesulitan estimasi, dan kebutuhan sumber daya yang tinggi. Ketergantungan pada komunikasi intensif dan komitmen tim penuh menjadi pertimbangan penting dalam implementasi. Materi berikutnya adalah implementasi. Implementasi terdiri dari 4 bagian. Yang pertama, persiapan organisasi. Persiapan organisasi menentukan peran jelas dalam tim, yaitu product owner, developer, dan QA atau kualitas. Persiapan organisasi juga menggunakan tools seperti Jira atau Trello untuk melacak pekerjaan dalam sprint. Yang kedua, user story mapping, yaitu memahami kebutuhan pengguna dalam bentuk user story. Yang kedua, memetakan alur kerja untuk menentukan prioritas fitur. Yang ketiga, membantu tim melihat gambaran besar dalam produk. Selanjutnya, estimasi teknik. Yang pertama itu planning poker atau estimasi dengan angka Fibonacci. Yang kedua, sesir tracing atau mengkategorikan tugas ke ukuran S, M, L, dan XL. Yang ketiga itu time boxing atau membatasi waktu pengerjaan tugas. Dan yang terakhir itu quality assurance yang memastikan kualitas produk, code review, dan feedback cepat untuk perbaikan berkelanjutan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang matriks dalam Agile. Nah, matriks ini sangat penting untuk mengevaluasi performa tim dan efektivitas proses. Nah, di sini ada 3 kelompok utama yang kita ukur. Pertama, ada sprint matrix. Matrix ini digunakan untuk mengukur progres sprint dengan velocity melihat jumlah pekerjaan yang diselesaikan dalam satu sprint. Selanjutnya ada Brundron chart. Ini membantu memantau backlog dan sprint goal success rate, mengukur sejauh mana tujuan sprint tercapai. Yang kedua ada produk metrik. Metrik ini mengukur bagaimana produk diterima oleh pengguna. User engagement melihat jumlah pengguna aktif. Fitur adoption rate mengukur seberapa cepat fitur baru digunakan. Dan book rate membantu melihat jumlah serta penyelesaian book. Penjelasan book. Yang ketiga ada Temperforma Metric. Efektivitas tim bisa diukur dari scale time, yaitu berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas dari awal hingga selesai. Lead time mengukur dari permintaan fitur hingga rilis ke pengguna. Selain itu, developer productivity juga bisa dilihat dari jumlah commit, pull request, atau merge dalam satu sprint. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Skalabilitas agil menjadi fokus utama organisasi besar yang ingin menerapkan metodologi ini secara luas. Scale Agile Framework menawarkan pendekatan terstruktur dengan multiple layers yang memungkinkan koordinasi efektif antar tim dalam skala enterprise. Framework ini mengintegrasikan praktik lean dan agile untuk optimalisasi aliran nilai. Large scale from less menghadirkan alternatif pendekatan yang lebih minimalis. Fokus pada single product owner dan fitur tim membantu menjaga kesederhanaan sambil menangani kompleksitas. Scaling Agile menggunakan framework seperti SAFe dan LACE untuk mengelola proyek besar,
Chef menawarkan struktur multi-level untuk enterprise, sementara Les mempertahankan kesederhanaan dengan pendekatan minimal. Koordinasi multi-tim dilakukan melalui Scrum of Scrums dan release planning terstruktur. Fokus utama pada alignment antar tim dan manajemen dependencies untuk delivery yang terkoordinasi. Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai transformasi digital. Nah, transformasi digital ini eh, adalah transformasi digital yang ada di dalam Agile. Jadi transformasi digital yang ada dalam Agile itu adalah suatu proses mengadopsi teknologi digital untuk meningkatkan cara organisasi beroperasi, memberikan layanan, dan menciptakan suatu nilai. Nah, dalam model Agile, transformasi digital bukan sekedar penggunaan teknologi baru, namun juga merupakan suatu perubahan dalam budaya kerja, proses bisnis, dan bagaimana cara tim beradaptasi terhadap perubahan secara cepat dan fleksibel. Next. Nah, ini adalah prinsip utama yang ada di dalam transformasi digital Agile. Yang pertama adalah iterasi cepat dan continuous improvement. Apa sih maksudnya itu? Jadi, iterasi cepat dan continuous improvement itu adalah suatu pengembangan produk atau layanan yang dilakukan dalam siklus pendek. Biasanya disebut dengan sprint dalam metode Scrum, yang mungkin teman pemateri sudah bahas tadi, yang berlangsung sekitar 1 sampai 4 minggu. Nah, tujuannya ini untuk memastikan bahwa produk itu berkembang secara bertahap dengan perbaikan berkelanjutan. Kemudian yang kedua adalah kolaborasi lintas tim. Nah, kolaborasi lintas tim ini maksudnya adalah tidak hanya tim pengembang atau yang biasa kita sebut dengan developer, tetapi juga tim bisnis, tim IT, tim pemasaran, dan pihak-pihak lain yang terlibat harus bekerja sama dalam suatu ekosistem digital. Tujuannya untuk apa? Untuk meningkatkan komunikasi dan koordinasi antar tim agar keputusan lebih cepat dan tepat. Yang terakhir itu adalah responsif terhadap perubahan. Maksudnya seperti apa? Jadi perusahaan atau tim itu harus fleksibel dalam menghadapi perubahan teknologi dan kebutuhan pelanggan. Tujuannya untuk apa? Untuk menghindari keterlambatan dalam merespon tren baru di pasar, atau bisa juga memastikan bahwa produk itu tetap relevan dengan kebutuhan pengguna. Nah, mungkin itu saja materi yang bisa saya bawakan untuk tentang transformasi digital. Jadi kita sudah kita sudah sampai di ujung akhir materi, sehingga saya dapat menyimpulkan bahwa Agile itu adalah suatu pendekatan yang fleksibel dan iteratif dalam pengelolaan proyek. Jadi, hal itu bisa memungkinkan tim bekerja lebih efisien dan responsif terhadap suatu perubahan. Dengan fokus pada kolaborasi, kualitas, dan adaptasi dengan cepat, Agile itu bisa membantu meningkatkan produktivitas dan kepuasan pelanggan. Meskipun memiliki tantangan seperti kompleksitas dan kebutuhan koordinasi yang tinggi, Agile tetap menjadi solusi efektif dalam pengembangan produk dan transformasi digital. Dengan penerapan yang tepat, Agile dapat mendukung inovasi dan keberhasilan jangka panjang. Jadi itu saja yang dapat kita sampaikan mengenai eh, metode pendekatan Agile ini. Semoga apa yang kita sampaikan dapat bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Kami dari kelompok 2 mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.